Selamat sore teman-teman penonton cadas dimanapun berada. Apa kabar Anda? Saya ingin menyapa Anda supaya kita lebih bisa menikmati hidup kita apapun yang menjadi profesi kita. Ngomong-ngomong soal hidup atau waktu hidup, saya teringat akan seorang rekan ketika pada suatu saat sekitar 20 tahun yang lalu kami bercakap-cakap, kami berbincang-bincang, maka dia menginformasikan sebuah info bagi saya yang sangat berkesan bagi saya. Tapi walaupun itu sangat berkesan, saya menyadari bahwa info itu sudah telat saya terima ketika saya mendengarnya. Kenapa demikian? Karena begini, ya, pada saat itu kami berbincang-bincang dengan beliau, seorang petinggi juga di perusahaan swasta di mana saya bekerja, yaitu di Sinarmas Group. Dia berkata, Pak Ginting, pernah baca buku Bob Bufford? Bob Bufford. Oh, enggak Pak, ada apa memang? Ya, ini saya mau sharing dengan Pak Ginting, katanya lah seperti itu. Lalu dia mengatakan bahwa ketika dia membaca buku Bob Bufford tersebut, Bob Bufford menyampaikan sebuah konsep di dalam kehidupan kita. Dia berkata bahwa hidup ini dua tahap, seperti bermain sepak bola. Kalau main sepak bola itu memang dua tahap. Ada babak pertama 45 menit, ada babak kedua 45 menit kemudian. Lalu ada injury time, dan kalau itu dalam pertandingan final, maka ada juga extra time lah, seperti itu. Mirip tapi tidak persis sama. Bob Bufford itu mengatakan bahwa hidup ini 2 tahun, dan kalau hidup ini 2 tahap, dan kalau dibuat pemisahannya itu adalah, dia berkata seperti ini, babak pertama hidup kita itu adalah ketika kita baru lahir sampai usia 40 tahun. Itu babak pertama. Sedangkan babak kedua itu adalah 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Bob Bufford mengatakan bahwa babak pertama itu siapapun kemungkinan besar melewatinya. Melewatinya dengan sukses. Babak pertama sampai usia 40 tahun, siapapun itu bisa melewati tahap itu, tahap pertama kehidupan itu dengan sukses. Bahkan kebanyakan orang tidak sadar usianya sudah mendekati 40 atau sudah 40 atau sudah lebih dari 40. Itu ciri khas babak pertama. Babak kedua itu 40 tahun ke atas. Cirinya adalah nggak bisa didefinisikan 40 sampai berapa. Harapan memang 70 tahun. Harapan 80 tahun. Harapan 90 tahun. Harapan bahkan 100 tahun babak kedua. Sah-sah saja. Bisa-bisa saja. Tidak ada satupun yang bisa menolak dengan konsep seperti itu. Tapi ada sebuah fakta yang disampaikan oleh Bob Bufford itu adalah bahwa babak kedua kehidupan 40 tahun ke atas itu sebenarnya itu disebut dengan masa sudden death. Apa artinya sudden death? Kapanpun kita bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ada yang 40-an, ada yang 50-an, ada yang 60-an, ada yang 70-an, ada yang 80-an, ada yang 90-an. Itu yang dikatakan oleh Bob Bufford. Jadi 2 tahap kehidupan kita itu 0 sampai 40 adalah babak pertama, sedangkan 40 dan seterusnya, nggak bisa dipastikan berapa ya, 40 dan seterusnya itu babak kedua. Namun ada sebuah info yang paling penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ketika Bob Bufford berkata begini, 0 sampai 40 tahun seharusnya di situ kita sudah sampai kepada achievement kita yang paling tinggi dalam hidup. Ini saran Bob Bufford. Apa itu? Kalau kita bercita-cita jadi direktur, sebelum usia 40 tahun itu jadi direktur. Kalau bercita-cita itu jadi pengusaha, maka sebelum 40 tahun itu sudah jadi pengusaha sukses. Kalau bercita-cita jadi politikus, maka posisi politik tertinggi itu sudah kita raih sebelum usia 40. Kalau bercita-cita jadi birokrat, maka posisi tertinggi yang kita inginkan itu sudah tercapai ketika kita berusia 40 tahun. Misalnya nih,
kalau kamu ingin menjadi seorang direktur, usahakanlah, ya usahakanlah, bahwa pada saat usia 36, 37, 40, kamu sudah menjadi direktur. Kalau kami ingin menjadi birokrat, dalam usia 40 tahun, sudah menjadi menteri. Nah, kalau menjadi pengusaha wira swastawan, maka pada usia menjelang 40 atau sudah 40, kamu sudah punya bisnis yang mapan. Apapun profesi itu, maka kamu harus sudah pada posisi puncak. Itu adalah pada usia lebih kurang 40. Plus minus 2 atau 3 tahun 40. Yang saya sayangkan, ketika saya berbincang-bincang dengan rekan saya itu, saat itu usia saya sudah lebih 40. Dan ketika saya berusaha, aku masih di sini, level menengah, ini. Tapi saya berjuang keras pada saat itu, akhirnya saya juga sampailah ya meraih semua impian saya untuk menjadi seorang instruktur dan mendapatkan lisensi itu pada saat usia saya itu ya lebih kurang ya 40 lah ya. 40. Salah satu bukti misalnya pada 2003, yaitu pada saat usia saya 40, saya sudah menamatkan S2 saya dari Fakultas Teologi di STT Jakarta. Jadi dari satu sisi ya, saya sudah meraihnya juga. Itu satu. Dan saya amati misalnya seperti Macron ya, yang menjadi presiden di Prancis. Ya, atau Bung Karno ya, atau Pak Harto ya, itu mereka menjadi presiden itu ketika usianya, kalau Macron itu sebelum 40, kalau Bung Karno dia lahir 1901 menjadi presiden tahun 44 tahun. 44 tahun. Demikian juga Pak Harto. Jadi benar teori ini. Ya, jadi kalau misalnya ada seperti sekarang Mas Gibran dalam usia 36 tahun sudah menjadi wakil presiden, sebuah kedudukan politik amat tinggi, sebenarnya menurut Bob Woodward, ya itu wajar. Itu wajar. Nah, inilah babak pertama. Babak pertama adalah sampai usia 40 tahun kita mencari prestasi sebanyak-banyaknya, mencari kekayaan, tanda petik ya, sebanyak-banyaknya, mencari pendidikan sebanyak-banyaknya, mencari kader setinggi-tingginya. Itu wajar sebelum usia 40 tahun. Jadi bagi kami, adik-adik saya yang saat ini masih berusia 20-an, 30 tahun, usahakanlah kamu sampai ke puncak karir itu sebelum kamu berusia 40 tahun. Atau plus minus 2-3 tahun, 40 tahun. Silahkan. Itu babak pertama. Sedangkan babak kedua menurut Bob Woodward adalah bukan lagi masa-masa mencari. Babak kedua itulah masa-masa memberi. Hidup kita sudden death. Masa-masa kedua itulah saatnya kita memikirkan sebuah warisan, sebuah legasi untuk kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Untuk apa itu? Supaya kita dikenang. Supaya kehidupan ini yang sudah memberikan banyak bagi kita, kita juga bisa meninggalkan sesuatu yang membuat orang-orang di belakang kita itu bisa hidup lebih jaya, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bermakna, karena dia mengingat kehidupan kita. Jadi bagi kita semua teman-teman, saya katakan bagi kita yang sudah berusia 60-an tahun, yang sudah berusia 70-an tahun, apalagi yang kamu cari, masih mencari kekayaan, itu telat. Seharusnya kekayaan itu sudah kamu cari ketika usia itu belum 40 tahun. Carilah kekayaan sebanyak-banyaknya. Kalau usia kita sudah 60-an, 70-an, 80-an, mumpung masih sehat, ya, mumpung masih segar, mumpung masih bisa berpikir dengan jernih. Yang paling penting adalah pikirkan legasi apa yang kamu ingin tinggalkan dalam kehidupan ini. Sudden death. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu kapan waktu itu tiba. Bisa saja datang tiba-tiba. Banyak kita lihat sehat, 1 tahun sakit, langsung tidak ada. Seolah-olah tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat sesuatu. Jadi
untuk teman-temanku semuanya, penonton Cadas ini, dimanapun kamu berada, kalau usia sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7, marilah kita berbuat baik untuk hidup ini. Marilah kita berpikir untuk meninggalkan sebuah legasi, meninggalkan sebuah warisan yang membuat generasi-generasi penerus kita itu bisa belajar dari kehidupan kita. Bisa belajar dari kehidupan kita. Saya yakin kalau itu kita pikirkan, maka persis samalah dengan apa yang dikatakan oleh seorang yang sangat terkenal dalam bidang kepemimpinan kehidupan, Stephen Covey. Dia berkata bahwa the habit ke-8, the 8th habit yang harus dimiliki oleh setiap orang adalah hiduplah untuk meninggalkan warisan. Saya cari tahu apa yang menjadi suara batin kita. Dan itulah yang akan kita wariskan. Itu kita wujudkan. Bantulah anak muda kita untuk menemukan suara batin mereka. Bantulah mereka mewujudkan apa yang menjadi suara batin mereka. Kalau itu terus kita lakukan secara berkesinambungan seperti itu, maka yakinlah bahwa hidup di dunia ini akan menjadi sangat nikmat, sangat bersyukur, meskipun ya waktu hidup kita rata-rata di bawah 100 tahun lah ya, rata-rata di bawah 100 tahun. Ini dia sharing kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Cadas untuk kita semua. Mujur.